Informasi selanjutnya yaitu yang bertugas khatib dan imam Jumat pada siang hari ini yaitu Ustaz Arifudin Widianto MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Fassalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala azwajihi min ummahatil mu'minin وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه المرضيين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فاعلموا أيها الحاضرون أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود كل ضلالة في النار. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Bustanut Taqwa azakumullah. Puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Jalla wa Ala atas semua nikmat dan karunia yang kita terima. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada qudwah dan hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sidang Jumat Masjid Bustanut Taqwa azakumullah. Sebelum saya mulai khutbah ini, maka saya akan berikan beberapa pengumuman. Pertama, pada tahun miladiah ini sejak Januari sampai 2023 nanti, khatib telah meminta kepada saya untuk tetap tiap Jumat pertama berada di Masjid Bustanut Taqwa menjadi khatib. Oleh karena itu saya nyatakan saat ini bahwa ada beberapa masukan yang sampai ke telinga saya bahwa ada yang komplain Masjid Bustanut Taqwa itu kalau pas Jumat pertama khatibnya yang itu kenapa nggak bisa khutbah itu santun, santai, kalem, dengan intonasi yang rendah? Bukankah Rasulullah itu lemah lembut? Bukankah Rasulullah itu benar-benar orang yang penyayang dan santun, tidak pernah menggertak orang lain? Saya sampaikan di forum ini bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah qudwatan hasanatan kita, suri tauladan kita. Semua kehidupan kita contohnya ada di beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah segalanya, termasuk bagaimana dan cara yang beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan dalam hal-hal peribadatan. Kita hanya mencontoh. Saya katakan ada dalam Sahih Muslim, nanti bisa penjelasan cek di rumah. Sahih Muslim, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diterangkan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu wa arda, maka dia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba
ihmarat aina, sesungguhnya Rasulullah Muhammad SAW ketika beliau sedang berkhutbah, ketika beliau sedang berkhutbah, maka apa yang terjadi? Ihmarat aina, memerah kedua mata beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak satu, tidak lembut. Ketika berkhutbah, ihmarat aina wa ala sautuh, dan meninggi intonasi suara. Saya ulangi, alat saut, meninggi intonasi suara Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wastadda ghadabu, dan seakan-akan beliau marah yang luar biasa. Hatta ka'annahu mudhiru jaisin, seakan-akan Rasulullah sedang memberikan briefing kepada pasukan yang akan dilepaskan untuk berperang. Itu khutbahnya Rasulullah Muhammad SAW. Saya jawab di sini bahwa saya mengamalkan sunnah Rasulullah Muhammad SAW dalam hal berkhutbah. Dan maaf, Rasulullah Muhammad SAW dah qudwatan hasanatan kita. Barang siapa ingin hidup di dunia ini beliau itu dalam keadaan bahagia, nanti di akhir bahagia, contohlah Rasulullah. Dan Rasulullah akan memiliki, beliau Rasulullah Muhammad SAW bagi kita umat Islam adalah panutan dalam berkhutbah, dalam berretorika. Sehingga siapapun kaum muslimin yang benar menjadi tokoh kaum muslimin ini, menjadi pemimpin kaum muslimin, semuanya bercontoh Rasulullah Muhammad SAW. Orang-orang Nasrani saja, orang-orang Kristen, mereka itu ketika menjadi pendeta, maka akan belajar PR, public relation, bagaimana mereka berbicara, bagaimana mereka menata intonasi, sehingga khutbah-khutbah mereka gegap gempita. Jangan salahkan ketika kaum muslimin kemudian salah menafsirkan khutbahnya Rasulullah. Khutbah dalam kondisi santun, semua jamaahnya lelap tertidur. Dalam kondisi seperti ini saja masih banyak yang tertidur. Baik, subhanallah, saat ini saya ingin mengajak kepada kita bersama untuk memahami ma'nal istiqamah. Kita membahas mengenai istiqamah. Mana istiqamah? Apa itu pengertian istiqamah? Istaqama yastaqimu istiqamatan. Mari kita bahas. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan bahwa di dalam surah Al-Ahqaf ayat 13, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ayat pertama mengenai istiqamah. Ayat kedua mengenai istiqamah bisa kita lihat dalam surah Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini yang terakhir ini ayat surah Hud ayat 112. Dan ketika surah Hud ayat 112 ini nuzul atau turun, setelahnya Rasulullah Muhammad SAW berkata kepada para sahabat, sahabat Hud, hai sahabatku, telah membuat rambutku ini berubah. Surah Hud ayat 112 bunyinya adalah fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Semuanya mengenai istiqamah. Saya tidak akan ambil takrif istiqamah lughawiyyan wa istilahan, tapi kita lihat dalam makna ayat ini semua. Kalau kita ambil dari tafsir Ibnu Katsir, tafsir Zadul Masir, tafsir Durrul Mansur, dan tafsir yang lain, maka disebutkan makna istiqamah. Contoh tadi dalam satu ayat, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, barang siapa menyatakan Tuhan kami adalah Allah, lalu istiqamah. Apa makna istiqamah di sini? Ada 5 pengertian.
Awalan yang pertama yang dimaksud dengan istiqamah adalah menyatakan Allah sebagai Tuhannya, lalu istiqamah artinya tsumastaqamu ala annallaha rabbahum wahdah. Dia senantiasa tetap menyatakan bahwa Allah satu-satunya Tuhannya. Yang kedua, istaqamu maknanya istaqamu ala ta'atihi wa adai fara'idihi. Istiqamah, kontinu dalam melaksanakan perintah-perintah wajib agama dan kontinu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salisan yang ketiga, istaqamu ala ikhlasi din wal ilm ilal maut. Dia ikhlas untuk memahami Islam apa adanya sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, dan ikhlas mempersiapkan semua amalnya untuk menyongsong kematiannya. Yang keempat, tsumastaqamu fi af'alihim kama istaqamu fi aqwalihim. Mereka konsisten dengan amal perbuatan kebaikannya sebagaimana apa yang diomongkannya. Dan yang kelima, tsumastaqamu sirran kama istaqamu jahran. Istiqomah, amaliyahnya tidak beda ketika dia sendiri tidak dilihat oleh orang lain, dan ketika bersama-sama orang lain dia tetap sama, tetap rajin. Tidak rajinnya ketika bersama orang-orang banyak dan dia menjadi orang yang malas ketika sendiri. Ini namanya bukan istiqomah. Ayyuhal hadirin sidang Jumat Masjid Bustan Taqwa Azakumullah. Oleh kami para ulama kemudian memahami ini semua. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah Muhammad SAW, sebagaimana pernah disebut Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata kepada Rasulullah Muhammad SAW, bertanya, "Qultu ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Ya Rasulullah, saya akan bertanya kepada panjenengan satu pertanyaan, yang mana pertanyaan mengenai agama Islam yang mana aku tidak akan bertanya pertanyaan ini kepada selain engkau. Maka Rasulullah Muhammad SAW berkata kepada sahabat Sufyan, "Qul amantu billahi tsumastaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah lalu aku istiqomah. Para ulama kita menjelaskan apa itu istiqomah. Pertama, siapa saja yang kurang dalam melakukan kewajiban-kewajiban dalam agama Islam ini, berarti dia ghairu istiqomah. Dia tidak istiqomah dalam dirinya, yang terdapat penyimpangan ketika tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban agama Islam. Kewajiban yang paling utama yang saat ini sudah banyak ditinggalkan oleh mereka yang menyatakan diri sebagai muslim adalah sholat 5 waktu. Saya ulangi, kewajiban paling utama yang harus ditegakkan oleh seorang muslim adalah melaksanakan sholat 5 waktu. Betapa banyak saudara-saudari kita muslimin muslimat, tapi mereka masih abai, belum melaksanakan sholat 5 waktu. Maka ini termasuk mereka tidak istiqomah dalam keislamannya. Yang kedua, kita tinggal mengkoreksi diri kita masing-masing. Apakah kita sudah benar-benar istiqomah atau belum dalam menjalankan Islam, menjalankan syariat Islam ini? Kita tanya pada diri kita sendiri. Dari semua perintah agama Islam, berapa persen yang telah kita tunaikan? Nah, kita akan memahami sebenarnya diri kita itu termasuk orang yang istiqomah atau belum istiqomah. Yang ketiga, ayyuhal hadirin sidang Jumat Masjid Bustan Taqwa Azakumullah. Istiqomah ini mencakup semua amal perbuatan kita. Siapa yang mengakhirkan sholat 5 waktu hingga keluar waktunya, maka dia tidak istiqomah. Siapa yang enggan membayar zakat, maka dia tidak istiqomah. Siapa yang menjatuhkan kehormatan orang lain, kehormatan muslim yang lain, maka dia tidak istiqomah. Siapa yang menipu, mengelabui, memanipulasi kaum muslimin lain, maka dia adalah orang yang tidak istiqomah. Siapa yang kemudian tidak amanah dalam jual beli, dalam sewa menyewa, maka mereka termasuk orang-orang yang tidak istiqomah. Ayo hadirin, semua kita menjadi orang-orang yang on the track di dalam lintasan istiqomah ini. Untuk menjelaskan tentang istiqomah lebih jelas, maka insyaallah kalau penjelasan punya waktu luang kita bahas pada khutbah ini.
Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil mu'addin innahu huwal ghafurur rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat azakumullah, mari di khutbah kedua ini kita memohon bermunajat, beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala seraya berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik pada diri kita, pada keluarga kita, pada masyarakat kita, pada negeri kita tercinta ini, pada seluruh kaum muslimin dan kepada seluruh manusia di dunia ini agar Allah memberikan yang terbaik. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك وأعداء الدين من اليهوديين الصهيونيين من النصرانيين الحربيين ومن الملحدين ومن المنافقين ومن الشيوعيين. اللهم انصر مسلمين والموحدين والمجاهدين في كل مكان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفتن والزلازل والفيضان والقتال في بلدتنا إندونيسيا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين العامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.